Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-6 seri yang ke-5. Kitab Mika pasal 5 dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu,
dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mika pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Mesias yang akan datang dan tanggung jawab umat pilihan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Mika 5 ayat 1 dengan bunyi nas. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Misteri yang paling indah diperkenalkan dalam kitab dan pasal ini. Walaupun hanya secara singkat, yaitu penjelmaan atau inkarnasi Allah yang kekal. Allah kekal yang menjelma itu tidak akan lahir di kota besar yang indah atau menjadi bahagian dari keluarga yang berpengaruh yang dikelilingi oleh kekayaan. Namun ia akan lahir di sebuah kota kecil, bahkan yang terkecil di Yehuda, dan dalam keluarga yang sederhana. Allah kekal yang menjelma menjadi manusia itu menghidupkan suatu kehidupan yang rendah hati. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat kitab Filipi 2 ayat 8. Oh sahabat-sahabat firman, kebenaran besar ini memberi makna pada hidup orang Israel kala itu dan semua umat manusia. Kedatangan Allah yang menjelma membawa harapan untuk sesuatu yang lebih besar dari apapun yang dunia dapat tawarkan. Dan nubuat Nabi Mika tentang kisah kelahiran Yesus memperlihatkan bahwa Allah dalam kedaulatannya menggunakan hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh manusia. Dan tindakan Allah ini bertolak belakang dengan konsep dunia yang hanya mengagungkan hal-hal yang besar dan yang hebat. Dan pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 1, halaman 23 alinea pertama dan kedua, menjelaskan keadaan itu bahwa lebih 1000 tahun lamanya, bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci dan perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuja-muja namanya. Namun, pada kedatangannya, mereka tidak mengenal dia. Buah hati sorga itu bagi mereka hanyalah bagai tunas dari tanah kering. Adapun ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dan mereka itu tidak melihat dalam dirinya keelokan rupa
sehingga mereka harus merindukan Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lihat kitab Yesaya 53 ayat 2 dan kitab Yohanes 1 ayat 11. Namun demikian, Allah telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukum-Nya dan tentang lambang-lambang dan nubuat-nubuat yang menunjuk kepada juru selamat. Allah menghendaki agar Israel menjadi mata air keselamatan bagi dunia. Dan sebagaimana Abraham di negeri pengembaraannya, sebagaimana Yusuf di Mesir dan Daniel di istana Babel, demikian juga seharusnya orang Ibrani di antara segala bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sebagaimana Israel dipilih Allah menjadi umat-Nya, Ia juga rindu menjadikan semua bangsa sebagai umat pilihan-Nya. Tapi seperti Israel, tidak semua orang akan menerima undangan rahmat Allah yang menjadikan mereka umat pilihan-Nya. Karena mereka belum rela Tuhan menghancurkan berhala-berhala dunia yang mereka sayangi, kesombongan diri yang masih mereka pertahankan, dan lain-lain. Berdasarkan terang besar Alkitab Mika 5 ayat 10-15, walaupun saat ini mereka mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi meskipun begitu, tetap akan ada yang menerima undangan rahmat Allah, walaupun tidak banyak. Karena firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Lihat Matius 22 ayat 14. Dan mereka yang terpilih itu akan disebut umat Allah yang sisa, seperti sisa-sisa Yakub yang dikumpulkan Allah. Berdasarkan terang besar Alkitab Mika 2 ayat 12, Mika 4 ayat 6 dan 7, dan Mika 5 ayat 8. Tetapi sahabat-sahabatku, masih adakah kemungkinan dari antara yang sisa itu tidak bersedia bagi kedatangan Sang Penyelamat? Dan akhirnya predikat sebagai umat pilihan itu dicabut dari mereka. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, menyandang predikat sebagai umat pilihan Allah yang sisa terpergantung pada perilaku dari mereka yang menyebut dirinya yang sisa. Mereka punya tanggung jawab yang serius, yaitu apakah mereka memberitakan datangnya hari penghakiman dan memberitakan keselamatan melalui Kristus dan mengumandangkan kedatangannya yang kedua kali. Ingat, kata sisa bukan hanya sekedar slogan yang dipegang, tetapi kata sisa memiliki tugas untuk dipenuhi. Faktanya bahwa keberadaan kita sebagai umat sisa bergantung pada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dan itu seharusnya membuat kita tidak merasa seperti berada pada klub eksklusif, tersendiri, dan merasa diri istimewa. Tapi kita harus melihat kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya yang akan menolong kita untuk fokus pada misi kita, yaitu menyampaikan kabar baik kepada dunia. Ingat sahabat-sahabatku, Israel dalam menyambut kedatangan Allah yang menjelma pada kali yang pertama itu telah gagal menjadi yang terpilih. Mereka terlalu eksklusif karena menganggap kedatangan Mesias hanya untuk mereka saja dan harus dalam kebesaran seorang raja. Sehingga begitu penyelamat itu datang dalam keadaan yang begitu sederhana, mereka tidak bersedia dan akhirnya menolak Dia. Untuk itu, pesan rohani bagi kita bertolak dari pasal ini adalah Mesias akan datang lagi. Namun kali ini dengan kebesaran dan kemuliaan yang gilang gemilang, dan adalah menjadi tanggung jawab umat-umat Tuhan yang telah menerima undangan rahmat Allah yang menjadikan mereka umat pilihan untuk mengabarkan dan menjadi mata air keselamatan bagi dunia sesuai harapan Tuhan yang telah memilih kita. Tapi ingat,
jangan sekali-kali lupa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Karena seperti Israel, di antara yang terpilih itu banyak juga yang tidak bersedia. Jadi jawaban untuk pertanyaan, masih dapatkah umat pilihan Allah yang sisa tidak bersedia bagi kedatangan Sang Penyelamat, Yesus Kristus? Jawabnya adalah ya. Dan akhirnya sebutan umat pilihan Allah yang sisa tidak lagi menjadi bahagian mereka yang tidak bersedia. Oleh karena itu, dengarlah dan ingatlah pesan Tuhan, wahai umat-umatnya yang terpilih. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terang besar Alkitab Wahyu 3 ayat 11. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Allah telah memilih dan memanggil kita sekarang ini untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukum-Nya. Dan janjinya Dia akan segera datang kembali. Untuk itu, kabarkanlah, siarkanlah kedatangannya, dan bersedialah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tak lupa kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada sahabat-sahabat firman antar denominasi gereja. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom.